Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita lanjutkan pemikiran-pemikiran kita tentang wilayah hukum dalam perspektif Kristiani. Sekarang kita akan membicarakan Taman Eden dan hukum. Nah, ini menarik saudara. Taman Eden dan hukum. Mari kita membuka Alkitab kita Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2, 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang kekasih, pada waktu manusia sudah diciptakan oleh Tuhan dan ditaruhnya di Taman Eden, itu ayat 15, Tuhan menaruh manusia di Taman Eden, maka manusia beraktivitas memulai kehidupannya. Oke, apa yang ditaruh di Taman Eden dan hukum itu? Kehidupan dan hukum. Nah, ini menjadi menarik. Yang pertama adalah hukum yang ditetapkan dulu. Jadi Tuhan sudah beri semua hukum dulu mulai sebelum dia makan. Hukum dulu mulai sebelum dia berkegiatan. Hukumnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, cuman yang di tengah satu ini tidak boleh. Jelas kan? Itu hukum. Jadi pertama saudara, kalau kita mau membicara manusia dan hukum, maka sejak manusia diciptakan, sebelum dia beraktivitas, hukum sudah ditetapkan. Jadi mana duluan hukum dan aktivitas manusia? Jawabnya hukum. Jadi bukan orang beraktivitas baru kita bikin hukum. Bikin dulu hukum. Sama seperti kita mau main bola kan. Kita buat dulu ketentuan baru kita mau main bola. Sama seperti kita buka perusahaan. Kita buat dulu aturan permainannya, janjinya, ketentuannya, baru kita main. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian-bagian seperti ini saya pikir perlu kita mendapat pencerahan yang utuh. Perlu kita dapat pemahaman yang serius untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini perlu. Nah, oleh karena itu pula yang seperti dikatakan tadi, jadi kita hanya harus menyadari bahwa hukum sudah dibuat dulu oleh Tuhan. Sebelum kita berkegiatan, sebelum manusia itu berkegiatan. Jadi semua ini boleh kecuali yang ini. Nah, aspek kedua yang kita bisa belajar dari hukum yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan tadi, ya, hukum dibuat sebelum manusia berkegiatan tadi, supaya apa? Sebelum saya lanjut dulu ke bagian kedua, supaya apa? Supaya manusia itu kan tertib dalam kehidupannya, toh? Jadi ada guidance-nya, ada ketentuannya, ada arahnya. Ya. Ini perlu. Maka kalau kita memperdalam bagian yang kedua, kita mau mengatakan tujuan daripada hukum itu untuk apa? Bukan untuk menjebak manusia. Banyak sekali orang salah memahami itu lalu bilang begini, Tuhan kan sudah tahu manusia akan makan-makan buah. Iya. Kenapa dia bikin buahnya di situ? Jadi seakan-akan mau mengatakan Tuhan yang salah. Saya pikir itu pertanyaan yang atau pernyataan yang paling bodoh sekali ya. Karena saya sih agak risih kadang-kadang orang bertanya tanpa bisa mengerti sepenuhnya. Dalam pengertian begini. Kalau pertanyaan karena tidak tahu sih saya suka. Tapi pertanyaan kalau mencibir seakan-akan sangat tahu, itu yang saya bingung. Karena seakan-akan sifat yang sangat tahu itu justru menunjukkan ketidaktahuan. Kenapa? Sederhana saja begini. Ya, di mana Anda pernah mengerjakan sesuatu tanpa sebuah peraturan? Tujuannya kan tertib dong, maka dibuat peraturan. Saudara mau masuk kantor, tanda tangan ketentuan perusahaan. Mau nggak? Kalau nggak mau jangan kerja di situ, kan begitu. Ya kecuali Anda kerja di perusahaan siabal-abal kan nggak jelas peraturannya, nggak jelas juga apa yang mesti dipenuhi. Tapi kalau mau bicara jujur, kita kan ada standarisasi, ada ketentuan kalau di sini begini, kalau di sini begini. Lepas dari banyak atau sedikit peraturan, formal atau tidak. Tapi ada ketentuan baik lisan maupun tulisan. Ya, jadi saudara akan diterima dengan ketentuan apa, gaji berapa, uang makan berapa dan seterusnya. Saudara mau kerja enggak? Jangan. Jadi kalau saudara tanya misalnya, Tuhan tahu nggak manusia jatuh dalam dosa? Tahu. Lalu kenapa dibikin? Lalu kenapa tidak? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan tahu? Ya itu konsekuensi ciptaan. Namanya juga ciptaan. Ciptaan ini pasti mempunyai ada bagian-bagian apa yang namanya dia terbatas kan? Ya dong, kalau nggak terbatas semua maha ya namanya bukan ciptaan. Jadi sebagai ciptaan dia terbatas. Ya, dia tidak berdosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Itu wilayah keterbatasan. Tapi tidak akan pernah dia jatuh dalam dosa selama dia mentaati. Nah, sehingga tujuan daripada hukum itu pertama adalah untuk ketertiban manusia di dalam hidupnya. Tetapi ada tujuan kedua lagi, membuat manusia itu menjadi manusia. Ya, kenapa? Karena kan kita bilang kan seringkali yang nggak punya hukum itu cuma binatang, hukum rimba itu. Siapa yang kuat makan, yang lemah kan seringkali kita memakai contoh itu bukan?
Tetapi manusia bukan binatang. Manusia adalah manusia, maka diberi hukum. Yang bilang nggak perlu hukum, ya dia cuma binatang. Masa saudara mau sih jadi binatang? Kan enggak lah. Sehingga hukum itu bukan masalah itu. Toh dia nggak makan juga nggak ada apa-apa kok. Yang jadi masalah kok cuma satu aja dimakan juga. Padahal yang lain-lain boleh. Itu yang mestinya kita sorot. Betapa kejahat, betapa kelewatannya manusia itu kan gitu. Jadi bukan karena hukumnya ada lalu jadi hukumnya salah. Coba saudara bayangkan kalau hidup kita sekarang ini nggak ada hukum, jadi apa kita ini? Karena itu ya kehidupan sehari-hari yang gampang disorot, gampang dipahami, kok susah amat sih ngerti Alkitab, kan kira-kira begitu. Jawabannya kan sederhana, karena seringkali banyak orang berburuk sangka terhadap ketetapan Allah. Dia Allah, dia tahu orang akan makan, kenapa dia bikin? Padahal dia tahu orang akan jatuh bahkan dosa, lalu dia tebus kayak sandiwara aja. Saya kadang-kadang menjadi agak senyum kecut mendengarnya dalam pengertian begini. Saudaraku yang kekasih, untuk mengajar kita yang bodoh, tolol, goblok ini, sampai-sampai Tuhan rela jadi model. Aduh, kenapa dia mau? Itu persoalannya. Dia mau, dia tahu bakal manusia berdosa. Dan dia tahu dia akan memainkan peran untuk menyelamatkan itu. Itu bukan sandiwara. Untuk apa dia mau seperti itu? Supaya kita belajar untuk mengerti kasihnya. Nggak perlu gitu juga kita ngerti. Buktinya. Hukum satu saja diwujudkannya. Kita langgar. Padahal konsep hukum itu kasihilah Tuhan Allah. Artinya taati hukum-hukumnya kan. Ternyata tidak. Nah jadi kalau kita di dalam bagian seperti itu belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan malu kepada diri kita karena kita menemukan. Ternyata kita memang bukan manusia yang yang tahu berterima kasih. Makanya kita selalu mengklaim, meributkan itu. Sehingga tujuan hukum yang dibuat oleh Tuhan tadi, ingat, pertama untuk sebuah ketertiban, kedua penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan, bukan jebakan. Ya. Itu bukan skandal dan itu bukan kebodohan. Jadi hukum itu dibuat untuk tertib. Hukum itu dibuat untuk menghargai hakikat kemanusiaan. Karena binatang di rimba sana bukan manusia, maka di rimba nggak ada undang-undangnya itu saudaraku. Kalau saudara tidak mau hukum, saudara tidak mau undang-undang, ya silahkan tinggal di hutan. Ya, tetapi dalam hukum alam itu pun ada hukum juga itu. Yang lemah hati-hati sama yang kuat, habis kau nanti. Jangan dekat-dekat sama yang kuat, ditelan. Itu pun hukum, tapi disebut hukum rimba. Ya, kalau manusia kan ada tata tertibnya untuk bisa hidup bersama-sama dalam kepelbagaian dan perbedaannya. Tapi jangan sampai kita yang banyak menelan yang kecil, hukum rimba itu nanti. Ya, jangan juga yang kuat secara ekonomi menekan yang lemah ekonominya, hukum rimba itu nanti. Jangan juga yang berkuasa lalu menekan mereka yang tidak berkuasa, hukum rimba itu nanti. Rakyat kecil dikorbankan, dipermainkan misalnya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam memahami hakikat hukum tadi, bagaimana di Taman Eden hukum diberikan, maka di situ kita bisa belajar satu prinsip yang jadi sangat penting, itulah tata tertib dalam kehidupan manusia, dan itu adalah hakikat kemanusiaan yang paling tinggi sebetulnya. Tuhan itu percaya bahwa manusia bisa menjalankan, persoalannya adalah sejauh mana ketaatan, kan itu. Jadi bukan ketidakmampuan manusia menjalankan hukum yang membuat manusia jatuh dan melanggar hukum. Bukan ketidakmampuan, ketidaktaatan. Dia mampu untuk taat tapi dia tidak taat, itu sebab dia dihukum. Kalau memang dia tidak mampu pada dirinya tidak mungkin dihukum. Itu sebab ada hukum yang mengatur. Kalau orang tidak waras dan terbukti asli jelas gila atau mengalami gangguan kejiwaan, dia dianggap tidak bertanggung jawab pada tindakannya. Namanya juga sakit jiwa. Bagaimana mau kau tuntut tindakan dari orang sakit jiwa? Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup itu. Perhatikan, camkan, pikirkan itu supaya kita berhati-hati di hari-hari kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam tindakan kita, tidak jadi salah dalam kehidupan perilaku kita. Ini perlu. Ya, sehingga hidup itu menjadi sebuah kenyamanan, ya, menjadi sebuah kenikmatan yang bisa kita jalani secara bersama-sama. Nah, inilah mestinya yang kita jalani di dalam hari-hari kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memainkan lakon yang pas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lakon yang pas, supaya kita bisa sungguh-sungguh memainkan peran kita dalam hari-hari hidup kita. Alangkah indahnya. Ya, itu yang mestinya kita mimpikan, itu yang mestinya kita harapkan dalam kehidupan kita.
Sehingga itu akan menjadi sesuatu pengharapan yang sangat indah, saudara yang kekasih. Nah, aspek yang ketiga yang kita mesti pikirkan, bahwa hukum adalah hukum itu tadi kan dibuat bertujuan, ya, dan Tuhan membuat hukum itu untuk tata tertib hidup manusia tadi. Maka yang ketiga yang harus kita pikirkan lagi, saudara yang kekasih, hukum itu hanya membutuhkan satu ketaatan. Tadi sudah saya singgung di depan. Bukan ketidakmampuan yang membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi ketidaktaatan. Harusnya manusia itu taat terhadap hukum itu. Nah, di dalam kaitan ini harus hati-hati. Manusia kan seringkali dikaitkan dengan pilihan itu sebagai pilihan free will. Saya akan mengatakan salah. Itu bukan free will itu. Ya, itu bukan kehendak bebas di situ. Karena tidak ada pilihan sebetulnya di situ. Ya, di situ adalah sebuah ketetapan yang harus ditaati. Ya. Itu sebab pilihan itu harusnya dipahami tidak dalam penjelasan yang yang jadi agak salah dalam penjelasan filosofisnya. Ya. Jadi itu bukan pilihan namanya, tetapi ketaatan yang harus dipahami. Kalau saudara dikasih minum di situ ada madu racun, itu bukan pilihan. Sudah pasti ada harus minum madu kalau mau hidup. Kalau nggak mau hidup memang mau bunuh diri kau baru kau minum racun. Tapi itu bukan pilihan namanya. Kalau pilihan Fanta atau teh botol, artinya dua-dua menimbulkan ketenangan, kebahagiaan. Nah, orang memaksakan ketika ada satu mati ada hidup lalu dibilang itu pilihan. Ya, pilih hidup atau mati misalnya. Itu kan ancaman yang ditaruhkan pada seseorang. Sehingga ketika orang membuat sebuah keputusan, saya pilih hidup karena ketakutan. Itu bukan pilihan namanya. Pilihan harus dibuat pada sebuah kesadaran dan bukan tekanan. Pilihan harus dibuat pada sebuah keputusan-keputusan ketenangan, bukan ancaman. Itu pilihan. Dan pilihan bebas itu adalah pilihan yang memberikan impact berbeda, tetapi bukan berlawanan. Nah, saya pikir ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan di sana. Sama seperti kayak kita kerja. Saudara kerja bebas nggak? Bebas pada wilayah yang dibolehkan. Jam kantor, tapi anak kan nggak bisa bebas pergi kemana-mana. Hampir nggak ada di kolong langit ini free will atau kebebasan dalam pengertian yang sebebas-bebasnya. Silakan cari. Di mana? Apa? Nggak akan ada, saudaraku. Ya, saudara sekolah pun ada peraturan kok yang saudara harus taati. Nggak saudara dikeluarkan. Itu bukan pilihan itu. Anda mau taat tidak? Kalau dari awal kau bilang nggak masuk kau di sekolah itu, nggak akan diterima. Masuk kantor Anda dari awal bilang tidak masuk Anda di situ. Itu bukan pilihan, kerelaan Anda untuk mentaati peraturan yang ada. Nah, itu juga hukum di Taman Getsemani. Kemutlakan yang harus ditaati oleh manusia itu. Jadi keputusan manusia adalah keputusan bodoh. Itu bukan pilihan bodoh itu. Bodoh dan kurang ajar. Karena apa? Kenapa? Tuhan kok dilawan. Kan begitu tuh. Tuhan kok nggak dipercaya. Setan kok malah didengar. Saudara mesti melihat, makanya disebut itu pemberontakan, bukan salah pilih. Ya dong, kalau itu masalah pilihan berarti Adam itu cuma salah pilih. Ya sayang dah, Adam salah pilih. Bukan. Jadi Adam itu tidak salah pilih, saudara-saudara yang kekasih. Adam itu memberontak. Itu loh hukumnya. Dihukumlah dia, dibuanglah dia karena memberontak. Jadi saya pikir ada satu kesadaran penting yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita, di mana Adam sudah gagal dan kita harus menyadari betapa seharusnya kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bermakna, saudaraku yang kekasih. Hidup yang berguna, hidup yang bernilai. Karena kalau tidak, mau jadi apa kita di dunia ini, kan begitu. Nggak ada nilainya. Nggak ada keunggulan yang terjadi. Oleh karena itulah, di dalam pergumulan kehidupan yang ada itu kita mesti memainkan peran kita yang utuh. Supaya sungguh-sungguh hidup kita memuliakan Tuhan selalu. Dimanapun, kapanpun. Hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang meninggikan nama Dia. Nah itu perlu. Sehingga kita tidak lagi terjebak pada jebakan-jebakan yang salah yang membuat kita kemudian menjadi bermasalah kan gitu ya di dalam kehidupan keseharian kita. Tapi bagaimana kita bisa hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan kita supaya hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Sindahnya. Betapa luar biasanya saudara yang kekasih. Nah inilah mestinya menjadi pergumulan serius yang mesti kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah pilihan-pilihan seperti inilah mestinya kita kerjakan. Menjadi sebuah kenyamanan, kenikmatan dalam kehidupan kita. Ya toh? Nah jadi
Di dalam ketetapan hukum di Taman Eden, pertama kita mesti ingat, ya, itu untuk menolong manusia menemukan hakikat dirinya. Itu menjadi tata tertib bagi manusia. Ya, hukum itu memanusiakan manusia. Sehingga hukum itu menuntut ketaatan dari para manusia, dan itu bukan pilihan untuk mau makan apa tidak makan. No. Itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, sama seperti saudara ikut ulangan. Kalau angka minimum lulus itu 5,5, itu kewajiban. Kau nggak bisa bilang aku pilih 4 aja dan nggak lulus. Tolol banget, kau itu bukan pilihan, itu namanya. Gitu loh. Ya. Jadi kita mesti menempatkan diri secara tepat toh. Maka saya suka mengatakan mirip seperti ikan. Ikan berenang di laut, bebas nggak? Bebas. Kemanapun dia pergi. Tapi kalau pertanyaan kedua diajukan, ikan itu bebas tidak? Nanti dulu. Karena ikan itu bebas di laut, tapi tidak bebas kalau dia ke darat. Mati dia. Ya, jadi ikan tidak akan ke darat itu, karena itu bukan tempatnya. Tapi kalau dia melompat juga ke darat gimana? Itu sudah jadi kebodohan, itu bunuh diri namanya. Gitu loh saudara. Ya. Jadi dia bebas, tapi apa? Terbatas. Karena memang di kolong langit ini tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya. Kecuali yang saya bilang tadi, binatang. Karena tidak ada peraturan. Tapi namanya manusia, makhluk beraturan itu. Ya, ada tata tertib pada hidup manusia itu. Bahkan binatang pun dia tidak mempunyai pengertian yang secara utuh legalitas hukum gitu ya. Tetapi binatang sendiri pun mempunyai keterbatasan keterikatan. Ya, misalnya binatang singa itu tidak bisa seenaknya main-main ke kota, mati dia, di sate singa nanti dia. Jadi sate singa maksudnya ditangkap di sate. Di hutan sana dia kuat, di kota apa-apaan. Iya kan? Jadi kita mesti ngelihat tuh wilayahnya di mana. Ikan di laut ke darat nggak bisa. Singa raja hutan, tapi bukan raja kota dia. Ya, kalau di kota ada raja singa namanya saudara ya. Itu mah dosa kan ya. Jadi harus hati-hati untuk memahami di dalam satu perspektif supaya kita nggak bingung. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan pilihan kepada manusia. Sehingga waktu manusia membuat keputusan memakan buah adalah sebuah kebodohan yang mengerikan. Kok pencipta melawan ketetapan ciptaan? Itu maka disebut pemberontakan. Jadi Alkitab tidak pernah, Rasul-Rasul tidak pernah, Nabi-Nabi tidak pernah bilang manusia salah pilih. Enggak. Manusia melanggar perintah Allah, manusia memberontak kepada manusia. Ya kan? Itu yang dipakai Alkitab. Padahal kata pilih kan sudah lama dikenal, tetapi tidak dipakai karena memang bukan itu. Oleh karena itu, di dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada ketetapan hukum, yang memahami ketetapan hukum, kita memandang Taman Eden, di mana manusia pertama kali berdiri bersama-sama dengan hukum itu. Sehingga hukum dulu baru ada kegiatan. Itu untuk tata tertib tadi itu kan. Untuk memanusiakan manusia itu. Hukum dulu baru ada segala sesuatu yang harus dilakukan. Berdasarkan apa? Hukum yang sudah dibuat. Nah, Tuhan sudah membuat hukum supaya manusia itu hidup sebagai manusia yang berprojek, hidup sebagai manusia yang taat, sayangnya dilanggar. Ingat, manusia bukan menyalahgunakan atau salah pilih. Tidak, itu bukan pilihan. Ya, manusia memberontak terhadap ketetapan Allah yang tidak boleh, tidak untuk ditaati. Jadi Tuhan nggak bisa bilang, kau mau ini boleh, mau ini boleh. Enggak. Jangan kau makan buah itu, jelas sekali perintahnya. Kau makan mati. Tegas banget lagi. Ya. Jadi disitulah kita mestinya menyadari betul-betul bagaimana hakikat kebebasan yang murni pada diri manusia secara filosofis lepas itu nggak ada. Semua manusia hidup pada aturan-aturan. Ya, semua termasuk karena usia, ya, karena lingkungan, kan begitu. Semua kita dihadapin kepada satu keterbatasan, namanya juga manusia. Sehingga bebas kita adalah bebas yang terbatas. Bebas tidak terbatas, siapa kita? Siapa kita? Kita manusia ciptaan. Kalau ciptaan tidak terbatas ya mengerikan sekali. Hanya pencipta yang tidak terbatas. Maka tetap saja ciptaan itu tidak bisa sehebat pencipta. Sama seperti kita memahami malaikat. Malaikat lebih hebat dari manusia. Iya, makhluk roh, iya. Bisa kemana saja bisa, tapi tidak bisa di mana saja pada saat bersamaan. Jadi kalau satu malaikat ada di Jakarta, satu malaikat di Jakarta atau satu setan di Jakarta, tidak bisa dia kemudian saat bersamaan ada juga di tempat-tempat lain. Tidak, hanya Tuhan yang seperti itu. Tapi dia bisa kemana saja.
Bisa ada di mana saja, tetapi tidak di mana saja pada saat bersamaan. Nah, kenapa? Karena dia malaikat. Kenapa rupanya? Karena dia ciptaan. Dia bukan Tuhan. Tuhan bisa ada di mana saja pada saat bersamaan. Karena dia Tuhan. Dia pencipta. Jadi kan kalau kita melihat wilayah itu saja, malaikat pun terbatas. Ya. Jadi itulah pembelajaran Alkitab yang sebetulnya cukup jelas, tapi salah baca, salah paham, ya kacau balau lah semuanya. Nah, oleh karena itu orang Kristen harus memahami betul-betul hakikat itu. Sehingga dalam hidup kita sebagai anak bangsa pun hanya ada satu, ketaatan pada hukum. Jadi nggak bisa mau-maumu bikin lagi. Kalau kau nggak mau, angkat kakimu dari Indonesia. Ini kan begitu mestinya. Tetapi banyak sekali orang kemudian membuat hukum semau-maunya. Tidak memperhatikan lagi asas yang lainnya. Sehingga kacau balau lah republik kita ini. Makanya kayak kita di Indonesia saja sudah ada undang-undang dasar. Jadi kalau mau bikin lagi yang berikut di bawah undang-undang dasar, ada undang-undang kan. Nah kalau undang-undang itu dibuat, harusnya dia tunduk pada undang-undang dasar, tidak bisa melihat melanggar semangat undang-undang dasar. Begitu juga misalnya keputusan atau tap-tap MPR ya, atau undang-undang seperti menjadi peraturan daerah, perda dan seterusnya, harus tunduk itu kepada atas lagi. Surat keputusan menteri kayak kepres kayak apa, kayak tunduk itu. Nggak bisa semau-maunya. Nggak bisa sebebas-bebasnya. Itu menarik. Selalu ada keterikatan satu dengan yang lainnya. Nah karena itu pelanggaran manusia terhadap hukum itu mengerikan. Padahal hukum itu menyenangkan. Membuat manusia itu sangat manusiawi. Semua pohon boleh. Kenapa yang itu kau makan? Satu dilarang, satu juga yang kau sikat. Kan begitu kira-kira ya. Ironis ya. Sehingga kita mempertaruhkan sebetulnya pilihan mempertaruhkan keputusan yang kita buat itu terhadap sesuatu yang tidak pasti. Dan lebih ngeri lagi, kita melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan, yang mendatangkan kengerian. Nah ini gawat ini. Itulah kelewatannya manusia di dalam kejatuhan ke dalam dosa. Kiranya saudara bisa menyadari, sehingga ketika kita melanggar ketetapan Allah di dalam Alkitab, betapa jahatnya kita, pemberontak gawat. Jangan sampai seperti itu. Tuhan menolong kita untuk menyadari dengan penuh, bertumbuh secara bertanggung jawab dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan perbuat. Begitu pula dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Tuhan menolong kita mentaati hukum-hukum yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menopang kami sepanjang kehidupan. Kepada Tuhan kami yang mengasihani kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun membimbing kami, supaya hari-hari kami penuh dengan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu, mentaati hukum-Mu di jalan-Mu. Sadarkan kami tidak pernah Tuhan ciptakan dengan kehendak bebas yang bisa semau kami. Tapi kami diciptakan dengan peraturan ketentuan yang harusnya kami taati. Itulah hidup keagamaan kami, taat pada hukum-hukum Tuhan. Itu pula hidup kami berbangsa bernegara, taat pada ketetapan-ketetapan yang ada. Kalau ada yang salah, kami harus datang dan mengkoreksinya. Itu di dalam dunia. Tetapi kalau Engkau Tuhan yang membuat, mana mungkin salah. Seharusnya kami mentaatinya, tetapi kami membuat keputusan yang salah. Ampuni kami. Kami serahkan hidup kami, tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu, menjadi orang yang mencintai dan menegakkan hukum itu. Terpujilah Tuhan. Amin.